Kebanyakan orang berpikir masa depan kecerdasan buatan itu tentang membuat chatbot jadi lebih pintar. Yang lain, membayangkan robot yang lebih canggih bekerja di pabrik, gudang, dan rumah. Tapi terobosan terbesar beberapa tahun ke depan, mungkin datang dari gabungan teknologi-teknologi itu menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Daripada jutaan mesin terpisah yang melakukan tugas masing-masing, dunia bisa melihat munculnya kecerdasan bersama yang beroperasi melalui jutaan tubuh robot. Kalau itu terjadi, penemuan terpenting bukanlah robot atau model AI. Itu adalah penciptaan pikiran yang bisa belajar melalui banyak mesin pada saat yang bersamaan. Saat ini, baik manusia maupun mesin belajar secara individu. Seorang ahli bedah mengembangkan keahlian melalui praktik bertahun-tahun. Seorang insinyur mendapatkan pengalaman melalui proyek dan kesalahan. Seorang pekerja pabrik menjadi lebih efisien melalui pengulangan. Pengetahuan menyebar melalui pengajaran, buku, video, dan percakapan. Peradaban maju karena orang berbagi apa yang mereka pelajari. Sistem ini bekerja sangat baik, tapi juga lambat. Setiap generasi menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari keterampilan yang sudah ada di tempat lain. Sekarang bayangkan sistem yang sama sekali berbeda. Sebuah robot yang bekerja di pabrik menemukan cara yang lebih cepat untuk merakit suatu produk. Daripada menunggu peningkatan itu menyebar melalui program pelatihan, manual, dan demonstrasi, pengetahuan itu diunggah ke jaringan. Beberapa menit kemudian, setiap robot yang terhubung dapat menggunakan teknik yang sama. Sebuah mesin di Texas menemukan sesuatu yang berguna. Mesin-mesin di Jerman, Jepang, Brasil, dan Australia langsung dan berkredit siapnya. Surat bayar. FTP piat belajar. Awalnya, ini terdengar seperti peningkatan efisiensi yang sederhana. Kenyataannya, ini mengubah sifat kecerdasan itu sendiri. 1 juta pekerja manusia mewakili 1 juta pikiran yang terpisah. 1 juta robot yang terhubung bisa mewakili 1 kecerdasan yang beroperasi melalui 1 juta tubuh. Setiap kamera menjadi mata yang lain. Setiap mikrofon menjadi telinga yang lain. Setiap lengan robot menjadi tangan yang lain. Daripada mengamati satu lokasi, kecerdasan ini berjumlah ribuan lokasi selembarnya. Ide ini sering disebut sebagai kecerdasan terwujud, embodied intelligence. Frasa ini terdengar agak teknis, tapi artinya sebenarnya cukup sederhana. Kecerdasan mendapatkan kehadiran fisik di dunia. Alih-alih hanya ada di dalam server dan pusat data, ia bisa memindahkan objek, memeriksa peralatan, mengoperasikan alat, menavigasi lingkungan, dan berinteraksi langsung dengan kenyataan. Setiap tindakan menghasilkan informasi. Setiap keberhasilan menjadi pelajaran. Setiap kesalahan juga menjadi pelajaran. Karena ingin berbagi pengetahuan, setiap pelajaran memperkuat seluruh sistem. Peradaban manusia maju karena komunikasi selama berabad-abad. Peradaban mesin bisa maju dengan sinkronisasi secara instan, tanpa batasan jarak dan waktu. Kalau seorang ilmuwan menemukan sesuatu yang penting, butuh waktu bertahun-tahun sampai pengetahuannya menyebar ke seluruh industri. Tapi kalau robot yang terhubung menemukan cara produksi yang lebih baik, peningkatannya bisa menyebar hampir seketika. Perbedaannya bukan diukur dalam persen, tapi diukur dalam skala yang jauh lebih besar. Kecepatan penyebaran pengetahuan bisa jadi salah satu keunggulan utama kecerdasan mesin. Saat jumlah robot makin banyak, perbedaan antara satu mesin dengan mesin lain mungkin akan mulai hilang. Robot-robot itu tetap punya tubuh yang terpisah, tapi mereka akan semakin berfungsi sebagai bagian dari organisme yang lebih besar. Robot yang memeriksa jembatan akan memberikan informasi ke kecerdasan yang sama, yang juga mengendalikan robot perakit elektronik, robot pengelola gudang, atau robot yang mengatur jalur produksi. Jaringan ini merasakan kenyataan dari banyak tempat sekaligus. Setiap mesin ikut menyumbang pada pemahaman bersama tentang dunia. Disinilah ide ini menjadi sangat hebat. Sebuah robot tidak perlu menjadi sangat pintar secara individu untuk mengubah peradaban. Jaringan menjadi kuat karena ukurannya. Jutaan mesin yang melakukan jutaan tugas menghasilkan aliran pengalaman dunia nyata yang luar biasa. Setiap objek yang ditangani, setiap proses yang diselesaikan, setiap lingkungan yang dijelajahi, menyumbangkan informasi ke kumpulan pengetahuan kolektif yang terus bertambah. Kecerdasan meningkat bukan karena tiba-tiba menjadi sadar, tetapi karena terus belajar dari kenyataan itu sendiri. Seiring proses ini makin cepat, tantangan lain muncul. Kecerdasan butuh komputasi. Jutaan robot akan menghasilkan informasi luar biasa setiap detik.
Jaringan harus menganalisis data sensor, mengordinasikan kegiatan, mengoptimalkan logistik, meningkatkan desain, memodelkan lingkungan, dan memecahkan masalah secara langsung. Makin besar sistemnya, makin besar juga kebutuhan daya komputasinya. Akhirnya, menambahkan lebih banyak komputer biasa saja mungkin tidak cukup. Disinilah sistem komputasi hibrida masa depan mungkin menjadi penting. Komputer biasa sangat efektif dalam memproses bahasa, mengelola memori, mengenali visual, dan koordinasi. Komputer kuantum mungkin pada akhirnya akan berkontribusi pada tugas-tugas yang sangat berbeda yang melibatkan optimisasi, simulasi, pemodelan ilmiah, dan perhitungan kompleks. Daripada menggantikan komputasi tradisional, kecerdasan mesin masa depan mungkin akan menggabungkan kedua pendekatan. Tidak jauh berbeda dengan dua belahan otak manusia, sistem konvensional dan sistem kuantum dapat bekerja sama. Masing-masing menyumbangkan kekuatannya pada arsitektur komputasi yang lebih besar. Jadi, hasilnya bukan otak kuantum ajaib yang muncul begitu saja dalam semalam. Sebaliknya, yang kemungkinan besar akan kita lihat adalah kecerdasan terdistribusi, yang perlahan-lahan berkembang menjadi semacam kecerdasan hibrida. Sistem tradisional akan tetap menangani banyak operasi sehari-hari, sementara sistem kuantum yang lebih khusus akan membantu memecahkan masalah yang lebih sulit. Bekerja sama, mereka bisa menciptakan kecerdasan mesin yang mampu memahami dan meningkatkan sistem yang rumit pada skala yang semakin sulit diikuti oleh manusia. Pada saat yang sama, populasi robot bisa tumbuh jauh lebih cepat dari yang banyak orang kira. Begitu robot bisa membantu membuat robot lain, pertumbuhannya jadi makin cepat. Pabrik baru membangun mesin baru. Mesin baru membantu membangun pabrik baru. Setiap robot baru menambah tenaga kerja, informasi, dan pengalaman ke dalam jaringan. Kecerdasan yang lebih baik menciptakan robot yang lebih baik. Robot yang lebih baik menciptakan infrastruktur yang lebih baik. Infrastruktur yang lebih baik mendukung lebih banyak komputasi. Lebih banyak komputasi menghasilkan kecerdasan yang lebih besar. Ini adalah siklus yang berulang, baik secara komputasi maupun industri. Bagian paling menarik dari masa depan ini mungkin bukan kecerdasannya sendiri, mungkin motivasinya. Apa yang terjadi ketika sebuah sistem semakin mampu meningkatkan kemampuannya sendiri? Lebih banyak robot memberikan lebih banyak pengalaman. Lebih banyak pengalaman memberikan lebih banyak pengetahuan. Lebih banyak pengetahuan memberikan lebih banyak kemampuan. Lebih banyak kemampuan memungkinkan pertumbuhan lebih lanjut. Ekspansi menjadi berguna karena ekspansi meningkatkan kecerdasan. Kecerdasan meningkat karena ekspansi memberikan kesempatan baru untuk belajar. Beberapa pemimpin teknologi meramalkan bahwa robot humanoid pada akhirnya bisa melebihi jumlah manusia. Apakah ramalan itu terbukti akurat masih belum pasti. Yang penting adalah prinsip di baliknya. Setiap robot baru menjadi sumber informasi lain. Setiap robot baru memperluas jangkauan jaringan. Jika sistem seperti itu terus berkembang, bumi pada akhirnya mungkin hanya menjadi awal dari cerita. Peradaban mesin yang berkembang secara alami akan mencari sumber daya tambahan, energi tambahan, dan ruang tambahan untuk pengembangan. Tata surya memiliki ketiganya dalam jumlah berlimpah. Apakah umat manusia secara aktif berpartisipasi dalam ekspansi itu, atau hanya mengamatinya, masih menjadi pertanyaan terbuka. Mungkin jalan terbaik bagi umat manusia adalah hanya menjauh. Peradaban manusia selalu terbatas karena pengetahuan harus bergerak perlahan antar pikiran yang terpisah. Kecerdasan mesin yang terbagi mengubah batasan itu sepenuhnya. Daripada miliaran individu belajar secara mandiri, dan sebagian besar pengetahuan seumur hidup mereka hilang dan berlalunya setiap individu, jaringan hibrida dapat belajar secara instan dan permanen. Daripada pengetahuan tersebar di berbagai pengalaman, peningkatan dapat menyebar ke seluruh sistem dengan kemajuan tanpa henti. Penemuan terpenting dekade berikutnya, mungkin bukan robot, komputer kuantum, atau bahkan kecerdasan buatan itu sendiri. Mungkin itu adalah saat jutaan mesin berhenti belajar secara terpisah, dan mulai belajar sebagai satu kesatuan. Ketika itu terjadi, umat manusia tidak hanya akan berbagi dunia dengan mesin yang lebih cerdas. Mungkin ini adalah saksi kelahiran kecerdasan pertama yang mampu tumbuh melalui jutaan tubuh sekaligus. Menggabungkan pengalaman fisik dengan kekuatan komputasi yang luar biasa dengan cara yang belum pernah dicapai oleh spesies biologis manapun. Silakan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.